Padepokan Guntur Macan terletak pada Bukit Utara. Kini telah berubah menjadi kerajaan yang kuat. Di sana bertahta istana bangsa Gentawang yang sangat makmur. Rajanya Datuk Bedawang Nara sangat sakti mandraguna. Sifatnya sangat adil dan bijaksana. Namun ada kelemahannya, yakni ia sangat takut pada istrinya. Dia Ratu Kencana. Uniknya, tabiat jelek istrinya yang selalu saja menaruh rasa iri pada saudara bungsunya. Dia pagar ayu mempengaruhi dendam suaminya semakin membara pada kerajaan Gentawang. Akhirnya, keputusan kerajaan Guntur Macan untuk menyerang kerajaan Gentawang di selatan semakin bulat. Datuk Bedawang Nara mengiring utusan ke Datuk Kajawali dan menyetujuinya. Alasannya pemaksaan aturan-aturan upeti Majapahit sudah di luar batas kesepakatan. Suatu hari pada saat bulan purnama tepat di ubun-ubun, Datuk Bedawang Nara beserta ribuan pasukan darat, laut dan udara bergerak ke selatan mengepung kerajaan Gentawang. Kerajaan Gentawang kurang waspada. Penyerangan yang mendadak membuat kalang kabut suasana, apalagi diserang dari berbagai jurusan. Saat itu di dalam istana keputrian, Ananda Silapati ibunda hanya bisa membekali mainan giok ini padamu. Bunda mau kemana? Ikut bela pati dengan ayahmu. Tanpa pikir panjang, Kipati Lawa Ijo melarikan putra mahkota ke pengungsian. Ia ditemani oleh putranya sendiri, Anom Sumantri. Tempat persembunyian itu berada di dalam hutan gebang yang lebat sebuah pondok yang berada di atas pohon raksasa. 8 orang pengawal ada di bawah berjaga-jaga. Kedua bocah ingusan itu tidak mengerti apa yang terjadi di istana. Hanya pesan budayanya yang sembab air mata menyebut kata terakhir. Puput terus terngiang-ngiang seperti bunyi lonceng merambat di udara. Di istana Gentawang terjadi pertempuran dahsyat, bahkan korban berjatuhan di dua kubu. Bertumbuk-tumbuk mayat malam itu orang-orang sipil menggerutu. Begitu cepat kiamat terjadi. Pada penghujung perang, Raja Batu Udeng sedang berlaga dengan Datuk Bedawang Nara. Mereka adalah satria pilihan tadi. Tangan Datuk mengeluarkan angin dahsyat, pohon-pohon di dekatnya tercabut dari akar-akarnya, menghempas ke arah Batu Udeng yang diserang mengeluarkan ilmu kedikjayaan pula. Ilmu itu dikenal dengan sebutan ajian Kerinci Buana. Tangannya ibarat baling-baling menghempas angin kencang yang menyerang dirinya. Ia berhasil. Saat kedua kekuatan itu bertemu, terjadi ledakan yang luar biasa. Batu Udeng terpental 4 langkah, sedangkan Datuk Bedawang Nara terpental 3 langkah. Dari sana dapat diukur tenaga dalam dua satria pilihan tanding itu. Rupanya Raja Gentawang berada di bawah 1 tingkat dari Datuk Bedawang Nara. Ia menyadari hal itu. Tak kusangka tenaga dalam Kala Macan begitu tinggi. Perkembangannya sangat pesat. Matahari mulai menyerusuk ke daunan, sudah 100 jurus pertandingan di medan laga. Mereka berimbang. Dalam benak Datuk, ia akan menggunakan ilmu pemungkasannya. Namun ilmu itu menyerap tenaga matahari yang luar biasa. Biasanya tenaga matahari pukul 9 pagi ia pun mengulur-ngulur permainan. Tepat pukul 9 pagi tubuh Datuk mulai legam merah bara. Badannya mengeluarkan asap, pakaiannya mulai hangus terbakar hawa yang keluar dari tubuhnya. Ia tanpa busana, seluruh badannya mengeluarkan api. Itulah ilmu Dewa Guntur membakar matahari. Batu Udeng terkejut. Ia tidak menyangka ilmu yang hilang ratusan tahun lalu dapat dipelajari Kala Macan. Dengan segala daya ia mengeluarkan tenaga dalamnya sembari menggunakan ajian Garuda Winasa. Ia pasrah menghadap Tuhan, tangannya tercakup di dada. Suara air mengalir deras keluarlah dari ajian itu. Blar. Sinar merah legam itu menembus sinar hitam lantas menusuk menghantam tubuh Batu Udeng. Ia terpental di udara, berguling-guling dan tubuh itu diam tidak bergerak. Batu Udeng meranggang nyawa, jantungnya terbakar hangus. Sore itu pun dilangsungkan penghormatan terakhir dan dilanjutkan dengan pembumenaan Raja Guntur Macan bahwa kerajaan Guntuang sudah kalah. Penghormatan terakhir ditandai dengan upacara pengembangan massal, yakni pengembangan jenazah laskar yang tewas di medan laga. Di saat itu pula pembakaran jenazah Batu Udeng dilaksanakan oleh Datuk Bedawang Nara.
Kami sangat menghargai keteladanan beliau. Untuk menghormati jasa-jasa Batu Udeng, aku memberikan penghargaan yang layak. Kata-kata sambutan menggema di pelosok negeri. Api pun mulai berkobar, tubuh kekar Batu Udeng mulai dihalahap si jago merah. Di ujung kabin ada seorang perempuan menangis, iskanya mulai mereda. Wajahnya yang ditutup cadar, ia pun ikut berperang namun seluruh pasukannya dapat ditawan. Ia mampu meloloskan diri, rupanya ia adalah dia Pagar Ayu. Di balik tangisan yang pilu, ia berlari menyongsong api. Datuk Bedawang Nara melihat gerakan itu, cepat ia hendak mencegah. Namun si perempuan lebih cepat, ia terjun ke api melakukan sati, suatu bentuk kesatian istri terhadap suami. Karena kesaktiannya, Datuk memperoleh Pawaisak dari gurunya di puncak gunung api selatan. Pawaisak itu bersisik tentang seseorang pemuda tampan yang akan menghancurkan kesaktian Bedawang Nara. Ia sangat takut akan kejadian itu. Karena pemuda yang dimaksud adalah putra mahkota Raja Kentawang, ia perintahkan pasukan Trika Sandi mencari keberadaan Raden Silapati. Gendawang Trika Sandi berputar-putar di atas hutan gebang dan tidak mendapatkan hasil. Datuk Bedawang Nara sangat murka. Pati Mangkubumi Kerajaan Getawang, Lawa Ijo ditangkap disiksa untuk memperoleh keterangan, namun tidak pula memperoleh hasil. Dan yang lebih menyedihkan, kedua mata sang pati dicongkel di depan umum. Penyiksaan yang tidak berperi kemanusiaan. Akhirnya usaha itu memperoleh hasil karena tidak kuat menahan siksa. Seorang Dharma Putra Kerajaan Getawang mau mengaku ia berkhianat. Mereka disembunyikan di atas pohon beringin kembar di tengah hutan gabang. Teriaknya cukup keras sehingga Datuk dari kejauhan mendengar secara jelas. Namun kejadian demi kejadian diamati oleh seorang yang bersembunyi di rimbunan pohon cempaka depan istana. Orang itu berambut putih, beramat tajam dan berotot kekar. Umurnya kira-kira ratusan tahun. Anehnya, tubuh orang tua itu menggelantur persis kelelawar. Tidak menunggu waktu, ia pun melesat menuju hutan gebang. Sekelebet sinar putih mendahului. Cepat sekali sinar itu menyengkram kedua anak yang lagi tidur lelap di atas alang-alang yang berserakan di pondok pada puncak pohon beringin kembar. Ia membawa anak itu terbangun menuju gua tempat pertapaannya. Saat pasukan Guntur Macam menemukan tempat persembunyiannya putra mahkota, mereka bertempur dengan sisi laskar pengawal. Namun perlawanan yang tidak berarti, mereka semua tewas terbunuh. Selanjutnya pasukan pilihan Guntur Macam menjahat pohon beringin kembar dan mereka seperti tersengat kalajengking, terperanjat heran sambil berteriak dan mengumpat, "Kurang ajar, mereka telah hilang." Mereka pun melaporkan kejadian yang dialaminya Datuk Bangawal Naramurka. Siapa yang telah berani main-main dengannya? Siapa? Teriak keras memecat langit. Suara itu sampai di telinga Aki Buyut Lawah Putih yang tersenyum penuh kemenangan. Raja sombong, rahasia dirimu telah ku ketahui, tak lama lagi kau akan mati. Anak-anak ini akan mengendali tabib serakahmu saat mereka telah dewasa. Kau telah menyulut api dendam, tak sepatutnya menerima tahta perang Gentawang. Ilmu Gentawang itu ilmu luhur dan suci, diwariskan oleh Padepokan Astagina sebagai bentuk kejujuran yang membawa berkah di penjuru dunia. Kenapa kau kotori aku? Yang menyiksa kesombonganmu akan berakhir di tangan anak-anak ini. Aki Buyut Lawu Putih memandang paras tanpa dosa kedua anak kecil yang pulas tertidur. 2 bulan lalu ia sempat jengkel akibat taibat sombong mereka melarikan kuda dengan kencangnya di keramaian pasar. Kini ia justru terharu melihat bocah itu kini tak lagi berada bersama orang tuanya. Negeri mereka telah hangus, luluh lantak rata tanah. Peperangan memang kejam, apalagi harus diikuti dengan perbuatan para petinggi dan rajanya, yaitu Tuhan izinkan aku mendidik anak-anak ini dengan baik agar suatu hari kelak berguna bagi bangsa dan negaranya. Doanya Riri. Silapati setengah berlari menuju Bukit Karang, sedangkan Anam Sumantra menuruni petahan Bukit Terjal. Dengan sebatang bulu runcing batang bambu kecil berdiameter 1 cm, ia hendak mencari ikan untuk menatap santapan malam. Sambil mencari ikan, pikirannya melayang-layang. Ada apa dengan mereka berdua?
Kemarin malam ia disembunyikan di atas pohon raksasa oleh ayahandanya. Sekarang tiba-tiba saja ia ada di dalam goa pinggir pantai. Siapa yang membawa mereka kemari? Aneh. Otak kecilnya belum mampu mencerna kejadian demi kejadian yang mereka alami. Tiba-tiba ikan besar lengan orang dewasa melintas kedua kakinya. Anom Sumantri tersentak secepat kilat. Ia tertusuk ujung bambunya ke dasar air. Blas. Air mencurat, ujung bambu menghantam tepat di bongkol kepala ikan. Menembus sampai ke dada, berhasil. Ia berteriak kegirangan. Seekor ikan sudah diperoleh, tinggal seekor lagi untuk Raden Silapati. Di tengah hutan, Silapati melihat tumbang kacang panjang menjalur liat di antara buah-buah mentimun. Ia petik sebanyak-banyaknya, karena makan siang dan makan akan dipenuhi oleh sayur dan lauk. Tidak seperti di astana. Ia makan nasi. Di hutan tidak ada pasir, bahkan tidak ada sawah. Di mana mau mencari beras, sedang asyiknya ia memetik sayuran, matanya terbelalak. Di celah batu ia melihat seekor ular laut terhimpit batu. Ular kecil yang bersisik belang nampak pasrah. Ular laut terhimpit antara mati dan terus hidup. Silapati dengan sangat hati-hati mengeluarkan anak ular itu di suku bajunya dan melepas perlahan di atas pasir putih. Setelah mencium aroma laut, ia pun bergerak-gerak. Namun sebelum meluncur ke laut, ia diam sejenak. Matanya tertuju pada Silapati seolah mengucapkan kata terima kasih. Malam itu mereka makan bersama. Kedua anak manusia itu mulai gelisah, pikirannya terbentur ke masa lalu saat makan bersama orang tua mereka masing-masing. Penuh kebahagiaan, air mata membenang di antara pelupuk matanya. Hatinya miris, di mana mereka sekarang? Adakah sesuatu yang bisa memberi petunjuk? Di tengah remang-remang cahaya obor, ada seorang bersuara berat dari dalam goa. Suara itu semakin dekat dan semakin jelas. Silapati dan Anom Sumantri menggigil ketakutan. Ia membayangkan manusia goa yang suka memakan anak kecil. Jangan-jangan ia keluar untuk menyantap mereka. Bulan mulai sepotong di khatulistiwa. Langit timur pun diwarnai dengan sinar bulan yang mulai meredup. Esok malam kita sudah mendapatkan latihan berat. Pikiran membatin. Sengaja mereka makan sekuat-kuatnya sehingga tidur lebih awal. Pagi pukul 4 mereka sudah bangun. Malam pun tiba, mereka tidak tidur. Aki Buyut lawan Putih mengajaknya ke dalam goa yang gulita. Mereka terus memasuki ke dalamnya melalui lorong utama. Tiba-tiba di ujung lorong ada sinar terang yang merembes keluar. Mata kedua anak itu nampak silau. 2 kali Raden Silapati gagal, namun yang ketiga ia mampu bertahan. Sebaliknya Anom Sumantri berkali-kali gagal, namun akhirnya pada hitungan ke-50 ia bisa bertahan dengan cara mengaitkan kedua jari kakinya pada akar pohon. Itulah ilmu dasar yoga Busdansrasana Sakti. Gurunya duduk bersila tepat di bawah mereka. Ia pun melakukan semedi. Ada sekitar sebulan lamanya anak-anak itu melakukan tapa gemelentung seperti kalong. Tapa itu adalah bentuk ajian Buddha Srita Sakti. Kini badannya sering kapas, peredaran darahnya pun sudah mulai normal. Detak jantungnya halus sekali. Getaran-getaran mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Ia mampu mendeteksi keadaan ribuan kilometer dari tempat beradaannya kini. Keduanya selalu berkomunikasi melalui getaran-getaran yang mereka pancarkan. Sampai pada saat mereka diminta untuk turun, Aki Buyut Lawu Putih. Mereka pun saling toleh, kemudian secara perlahan mereka melepaskan kait kakinya dan melayang-layang turun. Suatu kekuatan dahsyat memasuki kedua tubuh anak-anak itu. Melingkar dalam 7 warna menyelimuti tubuh-tubuh mungkin. Beberapa menit kemudian sinar warna itu lenyap dan tubuh mereka melayang kira-kira 3 meter terangkat ke langit gua. Masih dengan cara Matsya Mudra Sakti Goa. Anak-anak itu sudah memasuki alam pertama ilmu kanuragaan Gentawang Putih. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.